Pada kesempatan yang berbeda ini, topik kita yaitu berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Sebuah kaidah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita ambil potongan ayat dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulu lin-nasi husna." Katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Teman-teman sekalian, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, ya, kita bertemu dengan berbagai macam karakter, ya, yang karakter itu berbeda-beda tergantung dari kondisi dan tempatnya, ya, sehingga ada orang yang perkataannya keras, ada orang yang wataknya agak berbeda di satu tempat dengan satu tempat yang lain. Ini disebabkan berbagai macam kondisi, ya, bisa jadi dengan suasana iklimnya, wilayahnya, dan lainnya, atau suku etnis sukunya, ya. Ini menyebabkan seseorang memiliki perbedaan karakter. Dan sebagai contoh, orang-orang yang tinggal, ya, di laut, ya, otomatis ketika mereka ingin berbicara, ya, pasti mereka berbicara dengan perkataan yang agak keras karena mereka harus berkata melawan ombak, ya. Kemudian, ya, sebagian etnis, ya, memang mereka berbicara, ya, itu dengan suara yang lembut, ya. Ada juga yang etnis atau suku yang lain, kalau kita dengar secara sekilas perkataannya agak keras, ya, padahal tidak kasar, ya, tapi memang begitu cara pembicaraan dan cara pembawaannya, ya. Dengan begitu banyak karakter, tentu saja kita butuh komunikasi yang mudah, ya, komunikasi yang baik kepada mereka semua. Oleh karenanya, di dalam syariat kita, ya, kita dianjurkan untuk berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik, ya, kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, ya, kecuali dengan debat yang baik. Ya. Kalau saja orang yang berbeda akidah dengan kita, ya, kita harus berdebat dengan baik, apalagi orang-orang yang seakidah dengan kita. Ya. Kemudian bagaimana perkataan hasan dengan kita? Ya. Kemudian bagaimana perkataan hasan itu? Ya, husna itu. Ya, ulama kita menjelaskan, ya, perkataan hasan dan husna itu setidaknya harus memiliki dua syarat. Yang pertama, hasanun fi hayatihi. Ya, an yakuna hasan fi hayatihi wa fi ma'nahu. Ya. Yang pertama adalah perkataan hasan itu harus dengan cara penyampaiannya yang baik, dan yang kedua adalah dengan maknanya yang baik. Ya, karena ada perkataan yang baik, ya, baik secara penyampaiannya, ya, tetapi maknanya tidak baik. Sebagai contoh, wahai saudaraku, kamu itu sungguh pelit. Wahai saudaraku, kamu itu sungguh pendendam, dan seterusnya. Kamu itu sungguh kikir, ya. Wahai saudaraku, ya. Perkataannya baik, tapi maknanya jelek, ya. Maknanya jelek, ya. Cara penyampaiannya baik, tapi maknanya jelek. Ya, ada juga perkataan yang baik maknanya, tapi cara penyampaiannya yang kasar. Ya, na'udzubillah, tanda kutip. Ya, mungkin sebagian saudara-saudara kita yang baru ikut kajian dan mendapatkan hidayah, ya, kemudian tiba-tiba, ya, dia mendakwahi orang-orang keluarga di rumahnya dengan perkataan yang kasar. Na'udzubillah. Misalnya dalam keluarganya masih ada ritual-ritual kesyirikan atau kemaksiatan yang memang dari leluhur, ya, tapi cara penyampaian dengan kasar, ya, sampai membentak orang tua. Na'udzubillah. Ya, ini tentu saja kemudaratannya lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Oleh karenanya kita sampaikan, ya, tapi dengan cara yang baik, cara penyampaian yang baik, ya, dan maknanya yang baik. Ya, kemudian kita akan mengambil contoh pengaplikasian dari kaidah ini, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, dengan siapa kita harus berkata baik? Tentu saja yang pertama adalah orang tua kita, ya, orang tua kita. Orang tua kita telah yang membesarkan kita, merawatkan kita, membesarkan kita. Maka yang paling berhak mendapatkan perkataan yang baik dari kita itu adalah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala taqul lahumā uffin, wala tanharhumā, ya, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Ketika orang tua kita sudah sampai pada usia yang tua,
ya. Yang dimana ketika orang sudah tua, ya, maka kebiasaannya itu adalah dia kembali seperti waktu masih kecil, ya. Sudah sampai usia yang sangat tua, harus dibantu buang air besarnya, buang air kecilnya, makannya harus disuapin dan seterusnya, ya. Maka ketika kita disuruh, ya, Allah mengatakan wala taqul lahum uffi, ya, jangan kamu mengatakan ya, wala tanharhuma, jangan kamu bentak, wa qul lahum qawlan karima, katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya, kias aula, kalau saja membentak orang tua tidak boleh, apalagi memukulnya dan yang lain. Kemudian yang kedua, dengan siapa lagi perkataan baik ini kita harus tujukan, ya. Yang kedua adalah kepada orang yang meminta kepada kita, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar, kepada penanya itu jangan kamu bentak, jangan kamu bentak. Ya, penanya, ulama kita membagikan penanya itu ada dua, peminta itu ada dua, orang yang meminta harta dan orang yang meminta ilmu. Ya, mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena seseorang yang bertanya itu pada hakikatnya dia sedang meminta, itu sedang merendahkan dirinya. Ya, dia ingin meminta. Oleh karenanya kita harus balas dengan perkataan yang baik. Jangan kita bentak, karena dia sementara merendahkan dirinya dan sementara meminta bantuan kita. Maka kita harus memberikan dia perkataan yang baik. Kemudian yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kepada orang-orang jahil yang tidak tahu, ya, maka kita harus berkata dengan perkataan yang baik, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ciri-ciri dari ibadur rahman, ya, hamba-hamba rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, ya, adalah, ya, yamshuna 'alal ardi hauna, ya, mereka berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, kalau mereka, ya, bertatap dan berbicara, ya, dikatakan dengan orang-orang yang jahil, yang tidak paham, dengan perkataan yang, ya, menyakitkan hatinya, mereka membalas qalu salama dengan perkataan yang baik, ya, membalas dengan perkataan yang baik. Ulama tafsir menyebutkan kita di sini adalah ketika ada seorang yang memberikan menyakitkan hati dan seterusnya, dan dia memang adalah orang yang jahil, yang tidak paham, tapi ketika orang-orang mukmin, ya, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, membalasnya dengan perkataan yang baik, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Banyak kasus, misalnya, ya, orang tua memarahi anaknya dengan perkataan yang kasar, ya. Pada satu sisi anak itu tidak mengerti apa yang perkataan orang tua, tapi psikologisnya akan terpengaruh, ya, dengan perkataan kasar dari orang tua itu. Yang ini akan menyebabkan dia tumbuh dan belajar dari sifat dari orang tua yang dia copy suatu masa pertumbuhannya. Begitu juga dengan kalau kita berkata kasar kepada orang lain, maka kita akan membuat interaksi yang buruk terhadap sesama. Saya kira demikian, teman-teman sekalian. Ya, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah, ya, channel ini kita akan lanjutkan di pekan depan. Kemudian juga kami juga akan berusaha, ya, kita akan membuat sebuah channel khusus untuk belajar bahasa Arab, ya, dari awal sampai akhir, insyaallah, ya. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, channel-channel berikutnya, dan jangan lupa ya, like and subscribe and share, ya, agar kita semua bisa mendapatkan pelajaran dan perubahan terhadap diri pribadi yang pertama, kemudian kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.